kita untuk bulan ini Ibu Veronica yang akan mempresentasikan hasil penelitiannya. Ibu Veronica saat ini tercatat sebagai mahasiswa S3 matematika. Saya pengennya beliau tidak bisa menolak ketika saya minta sebagai pembicara. Pak, gimana WFH? Itu kalau kuliah saya kita di sebelah ruangan ini juga ada yang seminar. Bahkan yang namanya konferensi itu biasanya diadakan 3 hari libur juga, semester break gitu ya. Saya persilakan Bu Ivo. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi. Udah jalan. Agak keras nggak pakai mic ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian saya bersama Pak Hendra dan juga Bu Yani mengenai pasca geometri untuk ruang rebel. Terima kasih juga kepada Pak Masri, Pak Iwan, Dasep, dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Berikut beberapa bagian pada presentasi sore hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan definisi dari konstanta geometri, beberapa konstanta geometri, dilanjutkan dengan definisi ruang fungsi dan ruang fungsi yang digunakan pada penelitian ini, beserta contoh perhitungan konstanta geometrinya, serta hasil pada geometri bermacam-macam. Berikut pendahulunya. Sebelum masuk pada definisi konstanta geometri, kita lihat dulu geometri dari ruang R2 dan ruang 2 Hilbert di sini. Misalkan R2, kita tahu adalah hubungan semua pasangan tersebut X1 X2 dengan X1 dan X2 adalah bilangan real dengan norma X2 didefinisikan sebagai akar dari kuadrat dari maksimum jumlah dari kuadrat masing-masing komponen ini. Dan kita tahu bahwa bentuk bola satuan untuk ruang R2 dengan norma ini adalah lingkaran satu. Selanjutnya, ruang R2 dengan dapat dilengkapi dengan norma lain seperti norma P dengan definisi norma P didefinisikan sebagai berikut. Nah, untuk bentuk bola satuan ruang R2 ini ternyata dapat berbeda-beda tergantung dari norma P yang digunakan. Nah, kita lihat untuk P sama dengan 1, maka bentuk bola satuannya berupa belah ketupat atau seperti persegi yang rotasi. Kemudian untuk P sama dengan 2 yang sebelumnya lingkaran, dan untuk P sama dengan 4 bentuknya spherical gitu ya, tidak persegi dan lingkaran, dan untuk P sama dengan 3 bentuknya adalah persegi. Nah, selanjutnya dari bentuk geometri bola satuan dari ruang R2 dengan norma P ini, apakah kita bisa menentukan geometri dari suatu ruang tanah tanpa melihat bisa digambarkan seperti ini bola satuannya? Nah, untuk menjawab itu ternyata bisa dengan menggunakan konstanta geometri. Nah, konstanta geometri yang digunakan di sini ada 3, yaitu konstanta Von-Jordan, konstanta James, dan konstanta Dalton-Williams. Untuk konstanta Von-Jordan ini sudah lama diperkenalkan oleh Jordan dan Von-Neumann pada tahun 1935, dan pada tahun 1937 sudah cukup lama juga Clarkson menghitung nilai konstanta Von-Neumann ini untuk ruang Lebesgue geometri. Dan untuk konstanta James pada tahun 1964 Casey James mengkaji salah satu sifat konveksitas dari ruang tanah, yaitu sifat ketapersegian seragam. Nah, kemudian pada tahun 1990 dan lalu memperkenalkan konstanta James terkait dengan sifat ketapersegian seragam. Nanti kita lihat definisi dari konstanta ini dan juga sifat ketapersegian seragam. Dan yang terakhir ada konstanta Dalton-Williams.
dan William pada tahun 1964 membuktikan suatu kesamaan Danto dan William. Dan lumayan baru tahun 2008 Jimenez Parado memperkenalkan konstanta Danto William yang terkait dengan kesamaan. Penelitian terkait dengan kajian kami pada tahun 1938 J.B. Murray memperkenalkan ruang Murray untuk mengkaji sifat dan dualitas dari solusi persamaan diferensial parsial eliptik. Dan pada tahun 2017 Ragusa dan Scatellotto menerapkan konsep ruang Murray dengan norma campuran. Ini untuk memperluas fungsi multivariabel. Kemudian pada tahun 2018 Pak Hendra dan rekan peneliti lainnya memperkenalkan analog dari ruang Murray versi kontinu ini dalam bentuk diskrit yang disebut sebagai ruang Murray diskrit. Dan pada tahun 2019 Pak Hendra dan rekan peneliti lainnya menghitung nilai ketiga konstanta, yaitu konstanta Von-Neumann-Jordan, konstanta James dan Danto William untuk ruang Murray dan ruang Murray diskrit. Pada tahun 2024 saya dan Pak Hendra melanjutkan menghitung nilai konstanta Von-Neumann-Jordan untuk ruang objektif volume. Ini sedikit berbeda karena ruang objektif volume ini bukan ruang dana, tapi ruang kuasi. Dan pada tahun 2024 Pak Hendra termasuk saya dan rekan peneliti lainnya menghitung konstanta Von-Neumann-Jordan, James dan Danto William untuk ruang Murray diskrit bernorma campuran. Nah, dari hasil ini ternyata perhitungan ketiga konstanta ini untuk ruang Murray diskrit bernorma campuran ini masih belum. Dan di sini kami mengkajinya melanjutkan dari penelitian yang sebelumnya. Nah, berikut definisi dari ketiga konstanta geometri. Yang pertama ada konstanta Von-Neumann-Jordan. Kita tahu bahwa pada ruang Hilbert berlaku hukum jajaran jenjang. Ini panjang norma koordinat dari diagonal jajaran jenjang itu sama saja dengan 2 kali dari panjang dari sisi yang berhadapan, jumlah dari panjang sisi yang berhadapan. Nah, pada sembarang ruang dana, hukum jajaran jenjang ini tidak selalu berlaku. Tetapi dengan menghitung ruang kiri ini menggunakan kesamaan segitiga, kita peroleh bahwa besaran yang di ruas kiri ini, ekspresi di ruas kiri ini selalu terbatas oleh Q. Nah, ternyata dari sini Jordan dan Von-Neumann-Jordan mendefinisikan bahwa supremum dari ekspresi di ruas kiri ini sebagai konstanta Von-Neumann-Jordan. Nah, kalau kita lihat di sini dari ruang Hilbert dapat dilihat secara langsung bahwa konstanta Von-Neumann-Jordannya satu, sehingga konstanta James ini konstanta Von-Neumann-Jordan ini berada di antara 1 dan 2. Berikutnya kita lihat contoh konstanta Von-Neumann-Jordan untuk ruang R2. Tadi kita udah tahu bentuknya bilang keempat untuk ruang R2 dengan norma 1. Nah, di sini dengan pemilihan X dan Y yang saling tegak lurus seperti ini, kita dapat memperoleh bahwa ada gitu ya vektor X dan Y yang memenuhi ekspresi pada konstanta Von-Neumann-Jordan tadi. Dan kita hitung ternyata nilainya 2, sehingga karena supremumnya tercapai, maka nilai konstanta Von-Neumann-Jordan untuk ruang R2 dengan norma 1 ini 2. Nah, tadi untuk ruang Hilbert kita tahu sebenarnya konstantanya 1, sehingga semakin jauh dari 1 atau semakin mendekati 2, maka bentuk geometri dari ruangnya itu semakin tidak bundar atau semakin mendekati persegi. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua ada konstanta James. Tadi sudah disebutkan juga pada tahun 1964 James memperkenalkan konsep tak persegi seragam. Nanti kita lihat definisinya. Pada tahun 1990 Giordano mendefinisikan konstanta James sebagai supremum dari minimum diagonal terhadap jajaran jenjang pada parabola satu. Ini yang didefinisikan oleh Giordano. Nah, kita lihat konstanta James untuk ruang R2 dengan norma 2. Nah, dengan kalau ini sedikit berbeda dengan konstanta Von-Neumann tadi, di mana kita tahu bahwa untuk
di bola satuan dengan menggunakan ketaksamaan segitiga, maka norma X plus Y ini ataupun X min ini akan selalu kurang dari sama dengan akar 2. Nah, agar supremum tercapai, bagaimana caranya kita memilih vektor X dan Y sehingga panjang diagonal itu karena diambil yang minimum itu sama, sehingga dipilih X dan Y yang tegak lurus ini bisa yang mana saja, tidak harus 1,0 dan 0,1, tetapi dengan pemilihan vektor X plus X dan Y seperti ini, maka diperoleh panjang X plus Y, norma X, panjang dari X plus Y dan X min ini akan, sehingga konstanta James akan tercapai dan nilainya adalah akar 2. Nah, untuk konstanta James untuk ruang R2 dengan norma tertinggi, di sini dipilih vektor X dan Y yang seperti ini, gitu ya, tegak lurus juga tapi berbeda dengan yang sebelumnya, sehingga norma X sesuai dengan X min Y dengan norma tertinggi ini juga diperoleh yang maksimum ini sama dan semuanya adalah 2, sehingga konstanta James-nya sebagai supremum akan lebih dari atau ada vektor X dan Y yang memenuhi ekspresi pada definisi konstanta James, sehingga karena konstanta James selalu kurang dari 2 hanya dengan menggunakan kesamaan segitiga, kita lihat tadi ya, hanya minimum dari panjang diagonal X plus Y ataupun X min Y, sehingga disimpulkan bahwa konstanta James untuk ruang R2 dengan norma tertinggi ini adalah 2. Kita bisa lihat semakin dekat dengan 2 atau sama dengan 2, maka bentuk geometri dari ruang balang itu mendekati persis. Nah, yang ketiga ada konstanta dan William terkait sudut di antara dua vektor. Clarkson pada tahun 1936 mendefinisikan sudut alfa ini sebagai panjang dari selisih vektor satuan X dan Y. Kemudian pada tahun 1964 Danto dan William membuktikan ketersamaan yang terkait dengan sudut ini dan ekspresi di kelas ini terbatas oleh 4. Nah, dari sini di mana Sunarado mendefinisikan konstanta dan William sebagai supremum dari ekspresi di ruas kiri. Nah, kita lihat contohnya untuk ruang R2 dengan norma 2 dengan memilih sembarang vektor di R2 dan misalkan X dan Y sebagai vektor satuannya, kemudian dengan melihat perbandingan kesebaran segitiga POQ dan AOB dan melakukan perhitungan, maka diperoleh konstanta dan William ini sama dengan 2. Dan tadi kita tahu bahwa masih dari ketiga konstanta ini sejalan ya, semakin jauh dari 2 kalau untuk William karena batas atasnya 4, maka semakin tidak mudah ya ruang. Nah, selanjutnya ini rangkuman dari sifat umum konstanta geometri pada tahun 1935 Jordan dan Feynman memperoleh bahwa konstanta Feynman itu berada di antara 1 dan 2 dan bernilai 1 jika X adalah ruang Hilbert. Dan pada tahun 1990 Gardner juga memperoleh bahwa konstanta James itu berada di antara akar 2 dan 2 dan dia bernilai akar 2 jika X adalah ruang Hilbert, tetapi tidak sebaliknya. Di paper Gardner ini sudah memberi contoh gitu ya, tapi tidak dibetulkan. Saya coba betulkan, ternyata ada yang akar 2 tetapi dia juga bukan ruang Hilbert. Kemudian dan William pada tahun 1964 memperoleh nilai bahwa konstanta dan William itu berada di antara 2 dan 4 dan bernilai 2 jika X adalah ruang Hilbert. Nah, berikut beberapa ruang fungsi dan nantinya ada ruang fungsi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah ruang Lebesgue. Misalkan P besar dari sama dengan 1 dari 3, ruang Lebesgue P didefinisikan sebagai ruang semua kelas ekivalen fungsi produktor F yang memenuhi norma dari F sebagai ini integral dari fungsi F pangkat P
kemudian dikatakan seperti ini berhingga, dan untuk P sama dengan K hingga, L K hingga adalah himpunan semua fungsi terhubung F yang memenuhi norma F di delta hingga adalah esensial supremum dari F ini berhingga. Kemudian ruang Lebesgue diperluas oleh C. de Morey tadi menjadi ruang Morey, di mana kalau tadi pada ruang Lebesgue kita punya parameter P, pada ruang Morey kita punya dua parameter, yaitu P dan Q, di mana P kecil sama dengan Q dengan syarat sama berada di antara 1 dan 2. Ruang Morey MTQ adalah himpunan semua fungsi F terukur yang memenuhi supremum dari ukuran bola pangkat seperti, dan ini kalau ukuran bolanya dipindahkan ke sini itu sama saja dengan rata-rata fungsi F pangkat P dipangkatkan seperti itu berhingga. Dan ini supremumnya diambil atas bola BAF dengan pusat A dan jari-jari. Dan untuk P sama dengan Q, maka ruang Morey MTQ ini adalah ruang Lebesgue. Jadi ruang Morey ini lebih besar dari ruang Lebesgue. Kemudian konsep ruang Morey ini diperluas untuk fungsi lebih dari satu variabel multi variabel menjadi ruang Morey bernama campuran. Sekarang kita punya parameter, di sini kami punya MPQMAS sama himpunan semua fungsi terhubung F pada RD plus RD ini yang memenuhi normalnya dihitung. Yang pertama dihitung norma F terhadap variabel pertama, kemudian dihitung kembali terhadap variabel kedua. Ini ruang Morey bernama campuran. Nah, di ruang Morey bernama campuran ini yang nantinya akan kita lihat bagaimana konstanta ini. Nah, pada tahun 1937 tadi di awal, Clarkson sudah menghitung nilai konstanta von Neumann-Jordan untuk ruang Lebesgue, di mana oleh Clarkson diperoleh bahwa konstanta von Neumann-Jordan untuk ruang LP ini adalah suatu maksimum dari besaran yang bergantung dari parameter P. Sehingga kalau kita ambil P2, gitu ya, ini adalah ruang Hilbert, maka kita peroleh konstanta von Neumann-Jordan-nya 1. Begitu juga pada tahun 1986, Cassini memperoleh konstanta James untuk ruang Lebesgue LP adalah sebagai maksimum dari suatu besaran yang bergantung dari parameter P. Pada tahun 2008, Menes Malado memperoleh bahwa konstanta dan William untuk ruang L1 dan L hingga itu bernilai 4, nilai maksimum dari konstanta dan William. Dan sebenarnya di paper ini juga ada tadi bahwa konstanta dan William untuk P lainnya itu berada di antara 2 dan 4. Pada tahun 2019, Pak Hendra dan peneliti lainnya memperoleh bahwa konstanta von Neumann-Jordan untuk ruang Morey, konstanta James untuk ruang Morey bernilai 2, dan konstanta dan William bernilai 4. Hasil ini sangat bagus, gitu ya, karena konstanta yang diperoleh ini tidak bergantung dari parameter P dan Q, dan juga ini mencapai nilai maksimum. Kalau kita dapat lihat bahwa sebenarnya ruang Morey ini karena konstanta yang tercapai 2 dan 4 dan kemudian berarti ruang Morey ini strukturnya jauh dari ruang Hilbert. Kira-kira begitu tadi, karena untuk ruang Hilbert kita tahu konstanta von Neumann-Jordan-nya 1, James-nya akan 2, dan William-nya adalah 2 juga, gitu ya. Kita lihat sketsa bukti. Untuk sketsa bukti dari konstanta von Neumann-Jordan dari ruang Morey, di sini sketsa buktinya tidak menggunakan dari artikel yang Pak Hendra kerjakan dahulu. Ini sketsa bukti yang terbaru. Jadi kita ada paper terbaru juga yang punya Pak Hendra, tapi belum sudah efektif, tapi belum terbit. Nah, untuk sketsa buktinya, idenya kita tahu di awal tadi bahwa konstanta von Neumann-Jordan untuk sembarang ruangannya itu selalu terbatas oleh 2. Nah, idenya mirip seperti yang di awal, bagaimana cara kita mencari fungsi F dan G sehingga ekspresi pada konstanta von Neumann-Jordan itu tercapai. Nah, di sini dipilih fungsi F, gitu ya. Fungsi F kira-kira seperti ini, gitu ya. 0, 1, dan 21, gitu. Nilainya 1, gitu ya.
Fungsi F yang seperti ini, ya. Kemudian untuk fungsi B, boleh yang seperti ini, seperti ini, dan sama. Fungsi A dan fungsi G yang seperti ini. Ini contoh perhitungan di L saja. Yang hasilnya kan dihitung juga dibuktikan di R ya. Nah, dengan pemilihan fungsi F dan fungsi G yang seperti ini, dengan melakukan perhitungan norma fungsi F dan fungsi G pada ruang Murray, ternyata diperoleh bahwa norma F dan norma G ini satu. Dan untuk norma F plus G, kalau kita bisa lihat ini, kalau kita jumlahkan maka ini habis ya, dan tinggi yang ini jadi 2. Dan kalau kita kurangkan berarti yang ini habis dan ini jadi positif sehingga nilainya 2. Nah, dari sini dilakukan perhitungan norma pada ruang Murray input F plus G dan F min G diperoleh dulu. Nah, dengan menghitung ekspresi pada konstanta umum tadi, norma F plus G kuadrat ditambah F min G kuadrat dibagi dengan 2 kali norma F kuadrat ditambah norma G kuadrat, ternyata kita peroleh. Jadi ada fungsi F dan G sehingga ekspresi pada ruas pada konstanta umum itu berdua-dua, di mana batas atasnya 2, sehingga dari sifat supremum kita peroleh karena dia tercapai, dia sebagai maksimum nilainya adalah 0. Nah, untuk konstanta James dan William menggunakan fungsi yang sama, gitu ya, hanya sedikit berbeda dari tergantung dari definisi konstanta James. Selanjutnya, bagaimana hasil pada ruang Murray bernorma campuran? Berikut lemma ini sangat penting begitu ya. Di sini bagaimana detailnya bukti pada walaupun yang tadi juga buktinya ruang Murray tadi bisa dilanjutkan ke ruang Murray bernorma campuran. Di sini misalkan G adalah fungsi pada ruang Murray MNS dan H adalah fungsi pada ruang Murray MPQ, serta fx kita definisikan sebagai fungsi dx kali hg. Ternyata fungsi f ini berada pada ruang Murray bernorma campuran dengan norma pada ruang Murray bernorma campuran dari f ini adalah kita menghitung norma masing-masingnya pada ruang Murray masing-masingnya, ini norma G pada ruang MNS dan norma H pada ruang MPQ. Nah, dari hasil lemma ini serta mencari fungsi untuk yang memenuhi konstanta geometri tadi, ekspresi pada konstanta geometri, kami juga memperoleh bahwa konstanta koordinat Jordan pada ruang Murray bernorma campuran, konstanta James pada ruang Murray bernorma campuran bernilai maksimum 2 dan konstanta dan Williamnya bernilai 4. Jadi sama seperti pada ruang Murray. Sebelum dilanjutkan, definisi ruang Murray bernorma campurannya udah diberikan belum tadi? Sudah. Udah ya, lupa sih. Ini ya. Oke. Nah, ini sketsa buktinya. Jadi kalau tadi ini contohnya di R2 gitu ya. Lebih lanjutnya dihitung pada RT. Jika pada ruang Murray tadi kita melihat domainnya interval ini dan pada ruang Murray bernorma campuran, maka ini sebagai alas gitu ya. Karakteristik, jadi kalau kita punya jadi sama saja di karakteristik I11 ini sama dengan interval 1. Jadi kalau karakteristik I11 plus I11 ini interval 1 plus 1. Itu juga yang karakteristik I10 sampai plus 1 nya interval dari N sampai N plus 1. Jadi didefinisikan interval I alpha beta sebagai beta min alpha sampai beta. Nah, dengan mendefinisikan fungsi F dan fungsi G seperti ini, gitu ya, tapi awasnya tingginya 1 ke atas gitu ya.
maka kita dapat menghitung norma dari masing-masingnya tadi, dari F di Murray, MTQ di MRS, begitu juga D dihitung di Murray, MTQ dan MRS, kita peroleh 1. Dan untuk berikutnya definisikan F bar ini sebagai perkalian antara fungsi F dan F, begitu juga G bar sebagai DU dan DV. Nah, dengan nilai tadi kita dapat hitung dia sebagai norma dari masing-masing, norma dari F, norma dari F, gitu ya, dan diperoleh bahwa norma F bar dan G bar sama dengan 1. Dan untuk perhitungan norma F bar dan G bar plus G bar, begitu juga F bar dan G bar untuk ruang Murray dan norma campuran ini bermulai. Jadi ini sebenarnya tidak mudah perhitungan. Nanti yang mau papernya alhamdulillah sudah terbit bulan lalu, nanti bisa dikirimkan gitu ya. Nah, karena ekspresi pada konstanta penunjukan tercapai untuk fungsi-fungsi ini, dan kita tahu dia terbatas oleh bulan, maka kita peroleh konstanta Kronemann-Jordan untuk ruang Murray dan norma campuran bermulai. Untuk konstanta dan William dan konstanta James, kami memisahkan fungsi F bar dan G bar yang sama, dan diperoleh bahwa konstanta James bernilai 2 dan konstanta dan Williamnya bernilai 4. Nah, selanjutnya dari nilai konstanta geometri ini bisa kita melihat sifat geometri lainnya seperti sifat konveks tegas, gitu ya, dari suatu lambana, sifat konveks seragam, dan juga sifat peta persegian seragam. Nah, kita lihat yang pertama definisi dari sifat konveks tegas, gitu ya. Ruang bernorma X disebut konveks tegas jika untuk setiap X dan Y yang berada di bola satuannya, maka titik tengahnya selalu berada di dalam lingkaran satuannya. Kalau konveks saja masih mungkin ya ada sisi datar, tapi kalau untuk konveks tegas ini sudah tidak ada lagi sisi datar, gitu ya. Jadi bisa dikatakan untuk R2, gitu ya. Sebagai contohnya ruang R2 dan ruang R2. Nah, untuk sembilan XY kita ambil di lingkaran satuan ini, maka panjang dari titik tengahnya atau panjang dari vektor ini selalu berada di dalam lingkaran satuan. Nah, ini untuk sifat konveks tegas. Nah, yang berikutnya sifat konveks seragam ini lebih kuat lagi dari konveks tegas, di mana ruang dana X disebut konveks seragam jika untuk setiap epsilon yang berada di antara 0, 2, di mana epsilon itu adalah jarak antara vektor X dan Y, karena vektor X dan Y yang berada di lingkaran satuan, maka ya jarak maksimumnya 2. Jadi jika X dan Y cukup berjarak, gitu ya, maksud dari sifat konveks tegas ini, maka vektor itu yang titik panjang dari titik tengahnya X plus Y per 2 itu benar-benar secara seragam berada di lingkaran satuan dengan jarak delta. Kira-kira begitu ya. Karena ini bisa kalau kita gitu ya, maka ini jaraknya dari lingkaran satuannya selalu delta, begitu ya. Nah, itu sifat konveks seragam. Sehingga jika suatu lambana itu memiliki sifat konveks seragam, pastilah dia konveks tegas. Nah, berikut sifat tak persegi seragam, ini lebih mahal dari yang konveks seragam. Jadi kalau tidak persegi seragam, ya belum tentu konveks seragam, gitu ya. Ruang dana X disebut tak persegi seragam jika terdapat delta yang berada di antara 0,1, sehingga untuk setiap X yang berada di lingkaran atau di bola satuan, maka ini saya kalikan 2 lagi itu sama. Jika panjang dari diagonal X ini itu lebih dari 2 min delta, maka panjang dari X plus Y itu kurang dari 2. Jadi tidak mungkin keduanya sama-sama lebih dari, gitu ya, 2 dikali 1 min delta. Atau kita dapat ubah bentuk definisi ini ekivalen dengan disebut ruang dana X disebut tak persegi seragam jika minimum, gitu ya, dari diagonalnya kurang dari 2 kali 1 min delta. Kita bisa lihat ini mirip dengan definisi dari konstanta James sebagai supremum dari minimum diagonal itu, gitu ya. Sehingga jika konstanta James-nya kurang dari 2, dapat dikatakan bahwa dia memiliki sifat tak persegi seragam. Nah, jika X adalah ruang konveks seragam, tadi yang paling kuat, gitu ya, maka X pastilah ruang yang tak persegi seragam.
dengan memilih 2 kali 1 min-delta ini sebagai epsilonnya saja, gitu ya kan, tidak ambil epsilonnya sendiri. Nah, bagaimana dengan sifat dari ruang Murray bernama campuran? Nah, ternyata ruang Murray bernama campuran ini tidak konveks tegas. Kenapa tidak konveks tegas? Gitu ya. Dari pemilihan fungsi F bar dan Y bar tadi, kita peroleh normanya 1, tetapi norma dari F bar plus Y bar dibagi 2 itu sama dengan 1, tidak kurang dari 1. Karena kalau sifat konteks tegas tadi, kita perlu kurang dari 1. Nah, karena dia tidak konteks tegas, akibatnya gitu ya, tidak konteks seragam, gitu ya, tidak B maka tidak gitu ya. Jadi ruang MPK-MPS tidak konteks tegas dan dia tidak konteks seragam. Nah, terkait sifat ketak persediaan seragam dengan nilai-nilai dari konstanta geometri tadi, ternyata pada tahun 1998 Takahashi dan Kato memperoleh bahwa ruang dana X itu tidak tak persegi seragam, disebut tak persegi seragam jika konstanta kominumnya kurang dari 2. Sedangkan Gao dan Lau memperoleh bahwa ruang dana X tak persegi seragam jika konstanta Gibbs-nya kurang dari 2. Dan Jimenez Morado memperoleh bahwa ruang dana X itu tak persegi seragam jika konstanta dan pembiayanya kurang dari 2. Karena ini teorema nggak ada kata disebut ya harusnya. Dan apa namanya, dari perhitungan kita tadi kita peroleh bahwa konstanta Fleming Jordannya bernilai 2, Gibbs-nya bernilai 2, dan konstanta dan Tollier-nya bernilai 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang Murray bernorma campuran, begitu juga dengan ruang Murray, gitu ya, bersifat tidak tak persegi seragam. Berarti dia persegi, mendekat persegi, ya, jauh dari ruang Murray. Kira-kira buka atau mirip dengan L1 dan L2. Nah, sekian kajian kami, dan kajian ini sudah terbit papernya di Chesterfield Mathematical Journal. Jika yang berminat nanti artikelnya bisa dikirimkan. Dan ini beberapa daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Oke. Ternyata cepat ini 32 menit ya. Baik, berarti buatnya waktu untuk diskusi kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, Pak Rizal silakan. Jadi boleh lihat sketsa bukti yang dari awal. Yang ini saya bingungnya itu kan ada definisi untuk yang N, definisikan FU gitu. Nah, kenapa nggak ada nggak ada N-nya gitu? Kan bergantung pada N kan? N yang begitu ya. Nah, ini N yang itu ketika melakukan menghitung dari norma itu N-nya di itu tuh di IN plus 1 yang kedua surut 2. Nah, ini N-nya nggak kelihatan kan? Ini kayaknya apa ada itu gitu. Maksudnya Ya, indeks macam boleh dicatat. ya boleh siswa sendiri. Yang lain yang di sini yang menjadi karakteristik ini 1 sampai N. berarti maksudnya untuk sembarang N-nya akan memenuhi sifat ini. Ya, itu sebetulnya ini nggak perlu untuk kuantarnya salah, bukan untuk setiap pilih N lebih besar dari N. Sebuah aja kan, itu juga sebuah aja. Iya. Iya, makasih Pak Rizal. Kalau di paper kita nulis apa? Sudah banyak kita Kadang salah menerjemahkan kita ya. Jadi choose any itu maksudnya ya pilih sembarang, tapi bukan untuk setiap F. Choose any N. Oh iya,
Ya maksudnya ya suatu ya yang lebih dari yang mau maksudnya. for any end, jadi maksudnya ya pilih end yang begitu. Lebih dari itu. Ya, bukan kecil. Makasih sudah. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita akhiri si seminar analisis dan geometri pada hari ini, dan tunggu info selanjutnya. Bulan Mei akan ada seminar analisis dan geometri yang keempat untuk tahun ini di hari Jumat, waktu yang sama ya. Memang Jumat kabarnya WFH itu bagi kuliah bahwa, tapi kalau seminar justru WFA ya. Dan latihan seminar, sekali lagi seminar itu memang biasanya juga diadakan di waktu yang justru kegiatan akademisnya sedang justru yang rutin gitu.